Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya minta kita untuk berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa masih terus menyertai kami dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mendasari khotbah saya dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Sekali lagi saya akan mendasari khotbah saya dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita menjadi pelaku firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita mendengar satu istilah yang menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia dengan sebutan yang sering diperkatakan oleh para ahli, yaitu the winter is coming. Istilah the winter is coming ini menggambarkan situasi dunia yang saat ini sedang berjalan pada ketidaktentuan, atau yang sering dikenal dengan sebutan global uncertainty. Peristiwa ini terjadi sudah sejak pandemi mendera dunia, dan akibat dari pandemi yang mendera dunia ini memberikan kepada kita efek yang multiplikasi. Dan selain kita mengenal yang disebut sebagai global uncertainty, saat ini juga kita mengenal yang namanya economic uncertainty. Peristiwa-peristiwa ini seringkali kita dengar di dalam pemberitaan televisi, di dalam diskusi para pakar, dan sesungguhnya peristiwa ini sangat menakutkan bagi kita. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi bahkan menyampaikan ada belasan negara saat ini yang sedang bangkrut, dan 60 negara lagi sudah akan menjadi pasien dari IMF, yaitu salah satu badan moneter dunia yang memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Ini berarti bahwa dunia yang kita tinggali saat ini, kita sedang hidup dalam dunia yang betul-betul tidak menentu, betul-betul menakutkan, betul-betul menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang membuat seluruhnya, bahkan membuat kita takut. Kenapa takut? Karena kita berbicara tentang ketidaktentuan. Namun yang menarik dalam pembacaan kita hari ini adalah Tuhan berkata begini, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau hendak kamu minum, dan jangan juga khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bapak Ibu tentu mendengar pernyataan ini bertolak belakang, mendengar firman ini bertolak belakang dengan keadaan yang kita hadapi saat ini, dan sesungguhnya keadaan yang kita hadapi sangat-sangat amat menakutkan. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kata-kata yang membentuk kalimat dari ayat yang ke-25 ini sesungguhnya adalah kata perintah. Perhatikan dengan baik. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin saya tidak khawatir tentang hidup saya? Karena saat ini dunia sedang menghadapi masalah yang sangat pelik, sedang menghadapi ketidaktentuan, sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menakutkan. Belum lagi kita mendengar istilah ada krisis pangan yang akan melanda dunia. Belum lagi kita mendengar yang disebut geopolitik global, di mana negara-negara sedang panas-panasnya hubungan antar negara. Bahkan diprediksi dengan situasi ini akan menimbulkan perang dunia ketiga. Ini berarti bahwa situasi yang kita hadapi adalah situasi yang menakutkan, situasi yang membuat kita semua khawatir.
Tapi Tuhan berpesan kepada Bapak Ibu dan saya dengan kalimat begini, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak mengerti situasi kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengerti keadaan yang sedang kita hadapi. Bukan berarti Tuhan tidak mau tahu dengan keadaan kita. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, pesan Tuhan supaya kita tidak khawatir karena beberapa hal. Pertama, kekhawatiran itu tidak akan menambah apapun dalam hidup kita. Kekhawatiran itu justru membuat ketakutan dan ketakutan dan ketakutan yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran pun membuat keyakinan kita, membuat kepercayaan kita menjadi menurun nilainya. Karena kita khawatir, karena kita takut, karena kita menghadapi situasi yang tidak menentu, karena kita menghadapi situasi yang menakutkan, justru membuat kita tidak percaya Tuhan. Justru membuat kita mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah kita, bukan menurut cara Tuhan, tapi menurut cara kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini kepada kita, jangan kamu khawatir. Dan yang lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu, ada satu kalimat di dalam pembacaan ini, dibilang begini, bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan? Tuhan bilang begini, bahwa yang terbaik itu adalah hidupmu. Yang terbaik itu bukan seberapa banyak harta yang kau miliki, bukan seberapa tinggi jabatan yang kau miliki, bukan seberapa banyak uang yang kau miliki, tetapi seberapa banyak engkau memberikan perhatian kepada hidup. Kalau kita berbicara bahwa seberapa banyak engkau memberikan perhatian kepada hidupmu, maka hal yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita membangun keyakinan kita dengan Tuhan, bagaimana kita mempertebal iman kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, nggak usah yuk khawatir, hidupmu itu adalah milikku, kata Tuhan. Engkau hanya pengguna dari hidupmu. Karena engkau pengguna dari hidupmu, justru engkau tidak boleh khawatir tentang apapun, tapi lakukan yang utama untuk hidupmu, sebab hidup yang adalah milik Tuhan, yang dititipkan padamu, Tuhan pasti akan perhatikan. Yang berikutnya Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Orang berbicara tentang materi, orang berbicara tentang penampilan, orang berbicara tentang gaya hidup. Tapi Tuhan bilang, semuanya itu baik. Tapi yang terbaik dalam hidupmu adalah bahwa jika engkau memberikan yang terbaik kepada hidupmu. Itulah sebabnya di dalam pembacaan selanjutnya dari ayat ini dia menyebutkan begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang utama dalam hidupmu bukanlah makanmu, bukanlah minummu, bukanlah pakaianmu, bukanlah kehormatanmu, bukanlah kebanggaanmu, tetapi yang utama dalam hidupmu adalah kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadahmu, segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinanmu, segala sesuatu yang berhubungan dengan ketaatanmu, segala sesuatu yang berhubungan antara engkau dengan Tuhan. Kata Tuhan itu yang utama. Karena apa? Tuhan sesungguhnya pemilik dari hidupmu. Sebagai pemilik dari hidupmu, percayalah Tuhan pasti bertanggung jawab dalam hidupmu. Sebagai pemilik dalam hidupmu, maka Allah lah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam hidupmu. Karena itu, engkau tidak perlu khawatir karena engkau hanyalah pengguna dari hidup itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu situasi apa yang kita hadapi saat ini. Saya tidak tahu situasi apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudari hadapi saat ini. Mungkin saja sedang menghadapi situasi yang memprihatinkan. Mungkin saja saat ini engkau sedang menuju kepada kebangkrutan karena memang masalah ekonomi global begitu berat. Mungkin saja saat ini engkau sedang menderita sakit secara fisik. Mungkin saja saat ini engkau sedang menghadapi berbagai goncangan dalam hidupmu. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan engkau khawatir tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan pasti bertanggung jawab dalam hidupmu. Karena Tuhan adalah pemilik dari hidupmu. Yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau Engkau telah memperdengarkan suara-Mu, memperdengarkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, Allah Roh Kudus sebagai pemilik firman ini akan terus mengartikan lebih dalam lagi dan memegang tangan kami supaya kami kuat menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berikan kesehatan terbaik, berkat terbaik dalam kehidupan mereka.
berdoa untuk anak mantu dan cucu Bapak Ibu Gembala, mereka selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengurus dari GBB Taman Firdaus, Engkau memberkati mereka dengan melimpah, apapun yang mereka perbuat untuk kerajaan-Mu, perhitungkan itu sebagai kebenaran yang di dalamnya pintu berkat tercurah dalam kehidupan kami semua. Diberkatilah kehidupan kami kekal selama-lamanya. Terpuji Engkau Bapa di surga, terpuji Engkau Yesus Kristus, terpuji Engkau Roh Kudus, terpuji Engkau Tertunggal Maha Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.